Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah pertarungan sengit Sandraku melawan Golden Scorpion, di mana akhirnya Sandraku bisa menang dan mendapatkan kenaikan level yang drastis. Kali ini, apalagi petualangan Sandraku yang akan ditemui. Langsung saja, ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier Season 2 episode 31. Ih, wibu. Memperlihatkan pagi yang cerah di kota Egghold, di mana Sandraku semalam tidur dengan nyenyak setelah melawan Golden Scorpion. Pagi ini, dia berniat ke Rebituza, di mana Emul sudah menunggunya. Di sini, Emul merasakan aura Sandraku yang semakin kuat. また長いこと待たされるかと思ってましたわ。なんだか三楽さん、いつにも増してボーパル魂をメラメラ感じ。 Saat bertemu Bilak, alangkah terkejutnya Bilak saat tahu Sandraku membawa material Golden Scorpion. Lebih terkejutnya lagi ketika Sandraku menunjukkan semua yang dia dapatkan saat melawan Golden Scorpion. Salah satunya adalah kristal jiwa Golden Scorpion. Emul melihat ada satu bagian yang belum Sandraku beritahu. Emul bilang itu sangat indah, tapi dengan teganya Sandraku bilang jika itu adalah tai dari Golden Scorpion. 三楽さん、綺麗でしょわ。 の排泄物だ。 Setelah mengalahkan Golden Scorpion waktu itu, Sandraku masih harus kabur dari kristal Scorpion. Apalagi waktu itu Inventoria sudah tidak bisa digunakan. Bilak lalu memberitahu hal bagus, di mana sekarang dia sudah menjadi pengrajin kuno dan dia sudah berhasil memperbaiki reaktor Aether non-standar yang kemarin rusak. この通りじゃ。おお、企画がエーテルにさすがだビーラク。やったなおい。 Sandraku sangat senang mendengar itu. Apalagi sekarang dia bisa menggunakan semua barang legacy weapon yang ada di Inventoria. Di mana Sandraku sangat ingin menggunakan zirah khusus yang ada di sana. Saat di Inventoria, Sandraku sangat tidak sabaran ingin memakai legacy weapon yang ada di sana. Tapi ada yang aneh. Karena memakai artinya mengenakan itu di tubuhnya. Sementara di tubuhnya ada kutukan Nekagon yang membuat dia tidak bisa memasang item apapun. Noloi no sei de. Sou de dekireo bakero. Jadilah Sandraku-san kesal dan sedih. Apalagi nanti bisa-bisa Oikazo dan Pensilgon yang tidak melakukan apapun, yang malah menggunakan semua legacy weapon itu. Sandraku tidak rela. Jadi Sandraku memutuskan untuk sementara waktu akan menghilang dulu dari Shangri-La Frontier. 企画外エーテルリアクターがなければ奴らもレガシーウェポンには手を出せないって寸法だ。ざまみろ。 Di dunia nyata, di depan rumah Rokuro, terlihat Priseiga melintas dan menatap rumah Rakuro. Tanpa dia sadari, anak-anak kecil di sana memperhatikannya. Saat sadar dia pun merasa kikuk dan buru-buru pergi. こんな時間、お姉さん急がなきゃ。 Sementara itu, Rakuro, aka Sanraku di dunia nyata, merasa sangat bosan. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Kebetulan di situ ada adiknya Rumi. Rakuro bertanya, bagaimana pendapatnya jika saat Rumi sudah menabung susah payah untuk membeli baju favorit, ternyata pas dibeli itu cuma baju bayi. Maksudnya di sini, bagaimana kalau susah payah berusaha, ternyata baju itu tidak bisa digunakan. 私だったら別のお気に入りの服でも着てさっさと忘れるかな。 Rumi menjawab, dia akan mencari baju favorit lain untuk dipakai. Mendengar jawaban Rumi, tiba-tiba Sandraku mendapatkan pencerahan dan sekarang dia punya rencana. その手があった。
参考になったぜ。 Di mana rencana Sanraku adalah bermain game lain. Kalau dia tidak bisa pakai Zirah di Shangri-La Frontier, maka dia hanya perlu pindah game. Dan game yang dimaksud adalah Nephilim Hollow. Nephilim Hollow adalah game aksi robot di mana para pemain bertarung menggunakan unit modifikasi dari Nephilim yang merupakan entitas asing dari langit. Dan di game ini, Sanraku sudah punya robot yang bernama Kingfisher. Saat Sanraku sedang berpikir akan melakukan apa di Nephilim Hollow, tiba-tiba sebuah robot datang. Dia menyebut dirinya dengan nama Super Ball Man. Dia seperti punya dendam kepada Sanraku, tapi Sanraku malah tidak mengingatnya sama sekali. Super Ball lalu memberitahu jika dia pernah melawannya saat kenaikan peringkat. Super Ball menantang Sanraku berduel. Dengan senang hati, Sanraku meladeninya. Dan duel antara robot Kingfisher dan Bondok pun dimulai. Sanraku melesat terbang dengan kecepatan tinggi. Di dalam game Nephilim Hollow, player tidak duduk di kokpit mengendalikan robot, tapi justru bersatu dengan robot itu sebagai satu kesatuan. Robot Kingfisher sendiri Sanraku buat fokus untuk kecepatan. Akibatnya, energinya cuma bertahan 3 menit saja. なんてスピードだ。その結果、あまりに機動力を特化させすぎたせいでエネルギーが3分。 Pertarungan terus berlanjut. Sanraku selalu meleset dalam serangannya karena robot Sanraku memang sulit dikendalikan dengan kecepatan tinggi. Bondok lalu menembak. Sanraku menghindar, tapi kali ini Bondok menggunakan laser fleksibel, yaitu laser yang bisa memantul. フレキシブルレーザーか。 Untungnya Sanraku bisa menghindar. Di saat Sanraku sudah merasa aman, ternyata Bondok muncul dari belakang dan dengan sigap mereka beradu serangan. 遅れたけどな。パンツァーパンチャー。 Akibatnya, laser fleksibel Bondok hancur, sementara sayap Sanraku juga hancur. Sekarang, Sanraku terperangkap dalam puing-puing tidak bisa bergerak lagi. Bondok yang melihat kesempatan lalu berniat menyelesaikan semuanya. Dia berlari, tapi sebuah tembakan muncul. Dengan mudah, Bondok menghindari tembakan itu. パンツァーパンチャーで吹き飛ばすだ。 Tiba-tiba sesuatu keluar dari kepulan asap. Bondok mengira itu adalah Kingfisher dan melompat lalu akan menyerangnya. Tapi ternyata itu hanyalah umpan saja. Kingfisher masih berada di bawah dan siap membidik Bondok. Dan 欲ってのは怖いね。dan Kingfisher pun menang. Di saat Sanraku sedang berbangga atas kemenangannya, Super Ball yang peringkat 2 saat ini bilang dia akan mengalahkan Rush dan jadi peringkat 1. Sanraku lalu teringat jika nama dari peringkat 1 saat ini adalah Rush. Lalu tiba-tiba sebuah robot muncul. Si peringkat 1 muncul. Dia adalah Rush. Dan episode ini selesai. Jir, pindah game gak tuh? Apakah beneran pindah game nih? Dan Sanraku punya musuh baru. Bagaimana keseruan Sanraku bermain game baru ini? Kita nantikan episode selanjutnya hanya di RWPP Plus. Jangan lupa like, share, dan subscribe.